Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dari 121.2. Pada masa itu Indonesia memiliki kejadian yang cukup tragis, di mana pembantaian 7 jenderal, 6 jenderal dan 1 perwira. Mereka disiksa dan dibunuh, lalu jasadnya dimasukkan ke sebuah sumur dengan kedalaman 12 meter. Mereka dibunuh dan disiksa oleh PKI, dan kejadian itu pada tanggal 30 September 1965. Berikut adalah beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Oke, sekarang kita berada di Museum Pancasila Sakti. Di sini banyak diorama peristiwa yang terjadi pada saat itu, dari mulai pembantaian hingga banyak sekali koleksi-koleksi dari baju pahlawan revolusi. Mari kita lihat. Sekarang kita berada di pemberontakan PKI di Cirebon 14 Februari 1946, di mana dengan alih untuk memeriahkan konferensi Laskar Merah pada Januari 1946, pimpinan PKI Mr. Joseph dan Mr. Soet Prapno mendatangkan kesatuan Laskar Merah dari Jawa Tengah dan Timur ke Cirebon sebanyak 3.000 orang, dengan jumlah masih ditambah dengan kekuatan Laskar Merah Cirebon. Dengan pasukan itu PKI melakukan untuk kekuatan mereka berbaris keliling kota sekaligus memancing insiden dengan Tentara Republik Indonesia, TNI dan polisi. Pada tanggal 12 Februari 1946, Laskar Merah melucuti TNI, menguasai kota dan gedung vital yaitu stasiun radio, dan merebut kekuasaan pemerintah daerah. Untuk mencegah pertumpahan darah, pimpinan Divisi 2 Sunan Gunung Jati mencoba menyelesaikan peristiwa ini secara musyawarah dengan pimpinan PKI dan meminta agar senjata TRI dikembalikan. Oleh karena pihak PKI menolak, pada tanggal 14 Februari 1946, TRI melancarkan serangan untuk merebut dan menguasai kembali kota Cirebon. Pos penjagaan PKI berhasil dilumpuhkan dan markas besar PKI di Hotel Ribirich dapat dikuasai. Sebagian pasukan Laskar Merah menyerahkan diri dan sebagian lain melarikan diri. Pimpinan PKI Mr. Joseph dan Mr. Stopno ditangkap, kemudian diajukan ke pengadilan militer untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini adalah sejarah singkat dari pemberontakan PKI di kota Cirebon pada tanggal 14 Februari 1946. Sekarang saya sedang ada di diorama penangkapannya DNA Aidit 22 November 1965. Setelah G30 SPKI mengalami kegagalan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965, tengah malam Ketua CCPKI DNA Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah yang merupakan basis utama PKI pada tanggal 2 Oktober 1965. Yang berada di Yogyakarta kemudian berpindah-pindah tempat dari Jakarta ke Semarang. Tempat persembunyiannya yang terakhir di sebuah rumah di kampung Sambeng Gede. Daerah ini merupakan basis Serikat Buruh Kereta Api atau SBK, yang organisasi massa yang bernaung di bawah PKI melalui operasi intelijen. Tempat persembunyian DNA Aidit dapat diketahui oleh ABRI tengah malam pada 22 November 1965 pada pukul 01.30. Penangkapan hampir gagal ketika pemilik rumah mengatakan bahwa DNA Aidit telah meninggalkan rumahnya. Kecurigaan timbul setelah anggota Pekuper pada saat itu menemukan sandal yang masih baru. Koper anggota Pekuper koper dan radio yang menandakan hadirnya seseorang yang lain di dalam rumah itu. Penggeledahan dilanjutkan 2 orang Pekuper, kemudian ia menemukan DNA Aidit yang bersembunyi di balik lemari. Ia langsung ditangkap dan kemudian dibawa ke markas Pekuper Surakarta di Gonjirung, Solo. Di sini adalah proses pengangkatan jenazah dari sumur maut, di mana 6 jenderal dan 1 perwira jenazahnya diangkat setelah
dimasukkan oleh PKI ke dalam sumur maut. Nah, bagi ini adalah proses pengangkatan jenazah dari dalam sumur tua yang dilaksanakan pada 4 Oktober 1965 oleh pasukan RPKAD dan Kesatuan Intai Para Amfibi atau KIPAM Korps Komando KKO TNI AL dipimpin oleh Kapten KKO Winanto. Pangkostrat saat itu yaitu Maijen Soeharto memimpin langsung pengangkatan 7 jenazah. Pengangkatan jenazah dimulai pada pukul 12.05 waktu Indonesia bagian Barat dan jenazah pertama yang berhasil diangkat yaitu Letu Tendean. Selanjutnya berturut-turut diangkat jenazah Maijen Suparman, Maijen R. Suprapto yang terikat menjadi satu, jenazah Maijen MT Haryono, jenazah Brigjen Setojo, jenazah Letjen Ahmad Yani, dan yang terakhir yaitu Brigadir Jenderal DI Panjaitan pada pukul 17.40. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto untuk dilakukan visum. Begini adalah proses pengangkatannya kala itu para jenazah dari 6 jenderal dan 1 perwira revolusi.